Halo semuanya, jadi sekarang kita lagi ada di Pura Wira Satya Dharma di Kesatrian Yonsipur, Kostrad, Ujung Berung. Halo, kita lagi kita lagi menjelajahi pura yang ada di Ujung Berung. Jadi hari ini dalam rangka ujian akhir semester. Ke dalam yuk. Ntar dulu lagi ngomong. Jadi sekarang dalam rangka ujian akhir semester, mata kuliah apa? Mata kuliah antropologi. Antropologi budaya. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang wujud kebudayaan yang ada di Pura Wira Satya Dharma. Nah, jadi kurang lebih seperti ini bentuk dari depannya Pura Wira Satya Dharma ini. Bangunannya kurang lebih sama seperti bangunan yang pura-pura yang ada di Bali. Seperti ini kurang lebih. Kita lihat lebih dalamnya. Kita di mana ini? Kita di Bali. Di Bali. Bali Indah. Bali Indah. Ini di sini ada tata tertib masuk ke pura. Tuh. Yang pertama ada dilarang masuk pura bagi yang tidak suci atau cuntaka. Terus seperti karena datang bulan, habis melahirkan, habis keguguran sebelum 42 hari, dapat kedukaan meninggal sebelum 12 hari, wajib memakai kampuh atau ambed. Kegiatan foto prewedding diizinkan hanya di Nusa Mandala atau halaman luar. Binatang dilarang masuk. Tolong hargai tata tertib yang ada ya di sini. Ya, binatang dilarang masuk. Kita akan masuk ke bagian dalam. Sebelum ke dalam, kita lihat dulu di sini ada sebuah patung sepertinya harimau. Patung harimau ini, dan seperti biasa ada apa ya ini disebutnya? Ya, persembahan mungkin yang ada di depan pura, dan di setiap pura itu memiliki 2 patung harimau dan ada persembahannya gitu. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Jadi kita mendapatkan selendang ini untuk dipakai dan diikatkan di bagian perut ya. Ini fungsinya buat apa sih tadi teh? Ini salah satu fungsinya adalah menurut mereka ini tuh untuk mengikat niat kita supaya agar niat kita itu tidak amburadul, kata orang Sunda. Jadi pasangkannya tuh di sini. Pasangnya kayak gini. Dan setiap masuk ke sini dapat, semuanya rata-rata dapat seperti itu. Jadi di sini bapak tersebut sedang menjelaskan bagian-bagian yang terdapat di pura. Bapaknya pun menjelaskan bahwa di pura itu memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah Nista Mandala atau bagian luar pura. Yang kedua adalah Madhya Mandala atau bagian tengah pura. Dan yang ketiga adalah bagian yang paling suci dan sakral, yaitu Utama Mandala, di mana area ini merupakan tempat ibadahnya untuk umat Hindu. Selain itu, bapaknya pun menjelaskan arti bendera hitam putih yang ada di setiap pura, yaitu bendera hitam putih memiliki konsep Rua Bineda dalam ajaran Hindu Bali, yaitu keseimbangan alam, di mana warna putih melambangkan kesucian, kebenaran, dan kebijaksanaan, sementara hitam melambangkan kekuatan magis, ketenangan, atau sifat-sifat yang menjadi tantangan hidup. Beliau pun menjelaskan tentang pelinggih suci dalam arsitektur pura Hindu yang melambangkan Gunung Mahameru,
pusat alam semesta, dan tempat bersemayam para dewa. Tingkatannya mewakili konsep Tripurusa, yaitu 3 aspek Tuhan. Yang pertama, Paramasiwa, yang kedua, Sadasiwa, dan yang terakhir, Siwa. Peruntukannya biasanya didedikasikan untuk pemujaan dewa-dewa lokal, roh leluhur yang disucikan, atau raja-raja terdahulu. Semayangan itu maka Tuhan diturunkan berstana di Padmasambhi. Jadi ini melambangkan bahwa pada zamannya Kerta Yuga, zaman masih manusia belum ada yang berbuat tidak baik, 100% berbuat baik, Tuhan mencari sumber kehidupan di laut. Makanya kalau kita lihat di bawahnya ada kura-kura, ada naga, kemudian di atas juga ada naga. Kura-kura itu adalah sebagai penopang gunung Mandaragiri sebagai pengikat sumber amarta nanti. Kemudian naga sebagai pengikatnya. Kemudian dewa dan raksasa bersama-sama mencari amarta. Begitu keluar amarta itu maka digunakan oleh para dewa sehingga para dewa tidak pernah mati. Jadi kalau amarta sampai diminum oleh selain dewa, nanti dia bisa hidup sepanjang zaman. Maka amarta itu hanya boleh diminum oleh dewa untuk menyelamatkan dunia dari berbagai gangguan yang bersifat negatif. Jadi terlindunglah manusia dari hasil mendapatkan amarta itu. Jadi bukan bangunannya yang disembah oleh umat Hindu, tetapi Tuhan di sana itu baru kita menyembah sebagai sang yang dewasa adalah sebagai pencipta alam. Dia semua. Ada mau ditanyain lagi silakan. Jadi itu melambangkan berapa jumlah hitamnya, demikianlah jumlah mistiknya. Jadi kita sebagai manusia secara filosofi ya, sebagai manusia harusnya antara perkataan dan perbuatan harus sinkron. Apa yang diucapkan oleh kita itu yang dilaksanakan. Oleh karena itu maka ada simbol hitam dan putih. Jadi hitamnya 10, putihnya pasti 10. Apa yang kita ucapkan itu yang kita lakukan. Di dalam ajaran Hindu disebut dengan Satya Wacana. Jadi kalau para pemimpin pada saat kampanye menjanjikan apa-apa gitu ya kepada rakyatnya, itu harus dilaksanakan. Karena sudah dia ucapkan, namanya Satya Wacana, setia terhadap ucapan. Atau Satya Semaya, konsisten terhadap janji-janji yang diberikan oleh seorang pemimpin, baik dia sebagai anggota DPR, sebagai bupati, gubernur, menteri, dan presiden. Jadi harus bersama, sinkron itu simak. Pak mau nanya Pak, kalau di agama Hindu itu puranya skalanya sama atau beda? Soalnya kan, kami di Islam kan ada masjid sama musola. Kalau musola kan buat sholat biasa mungkin. Kalau masjid kan bisa buat acara-acara besar kayak sholat Idul Fitri. Musola nggak bisa pakai jumatan kan? Iya nggak bisa. Kalau masjid pakai jumatan. Dan Kalau di Hindu, pura gitu. baik dia skala besar maupun kecil sama. Oh sama. Dipakai kegiatan sembahyang bagi Hindu, kemudian melaksanakan ritual bagi umat Hindu yang ada di sekitarnya. Kasih Pak jawabannya Pak. Berarti mirip-mirip Katolik juga. Kapela sama gereja, dua-duanya bisa dipakai untuk Kegiatan agama. Mau nanya. Tadi kan di depan ada beberapa peraturan orang yang dilarang masuk. Itu berdasarkan apa? Jadi sesuai dengan wariga Hindu bahwa orang yang cuntaka itu artinya tidak suci. Pertama, kalau wanita mendapat datang bulan itu tidak boleh masuk ke dalam pura. Kemudian yang kedua, ada orang yang keluarganya meninggal sebelum 1 minggu, dia belum dibolehkan masuk ke pura. Yaitu namanya peraturan yang di dalam di depan itu, sehingga orang yang masuk pura itu sudah pikirannya suci dan hening gitu. Datang bulan kan tidak mungkin dia bisa damai tenang kan, karena terganggu oleh seperti itu, siklusnya seperti itu. Jadi hampir sama dengan mungkin masuk masjid juga tidak boleh, masuk gereja juga tidak boleh ya. Kalau yang datang bulan kan, Ya. itu sama. Jadi hampir
seluruh rumah ibadah itu membuat peraturan seperti itu. Payung ini tuh dihias ini tuh kegunaan dan fungsinya apa ya? Itulah patung-patung dewa. Di Hindu ada banyak dewa, ada intinya Dewa Brahma sebagai pencipta alam semesta.